pelayanan kami saat ini Tuhan, dan kami melihat mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, dan kami memulaikan pelayanan kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan. Bapak Ibu, amin. Puji Tuhan. Yang saya hormati Bapak Gembala Sidang, Bapak Citra sebagai utusan dengan sehat. Yang saya hormati hamba Tuhan, Ibu. Yang saya hormati para panitia Natal. Yang saya hormati para penangguhan. Pertama-tama saya puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya mewakili panitia mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pasangin tolong dimatikan beberapa. Puji Tuhan, terima kasih. Salam dari saya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, sebelum kita habiskan ibadah Natal kita, saya memberikan arahan dulu. Ini adalah acara internal jemaat kita. Jadi kita tidak mengundang dari mana-mana, karena dengan kapasitas gedung kita memang sudah sangat tidak muat. Jemaat kita saja sudah pasti tidak cukup. Itu yang pertama, supaya Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan jika ada yang bertanya kepada Bapak Ibu. Yang kedua, terima kasih buat kerjasamanya. Kita semua ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih, semua sudah datang memakai masker. Dan pada saat kita nyanyi, kalau ada yang memang nggak pakai masker, aturannya kita bisa turunkan masker kita. Khususnya yang di mimbar ini dia bisa buka masker. Seperti saya, pada saat saya doa atau berkhotbah, saya buka masker. Setelah itu baru pakai lagi. Lalu yang berikut kami sampaikan bahwa hari ini panitia yang telah berjuang untuk mempersiapkan acara ini menyediakan makan untuk kita sekalian. Jadi makan disiapkan, tapi tidak boleh makan dalam ruangan ini. Bapak Ibu boleh bawa pulang, ya. Kemudian saya berharap supaya kita tertib mengikuti semua aturan yang sudah dibuat pemerintah. Pemerintah bukan menyusahkan kita, tetapi pemerintah mengatur kita supaya kita sehat semua. Dan kita berdoa supaya corona segera pulang kampung. Amin. Haleluya. Itu sebabnya terima kasih kepada
Ibu Kapolsek yang luar biasa bersama dengan jajarannya. Mari Pak, di depan aja Pak, sudah disiapkan tempatnya, di depan saja. Ya, ini adalah acara internal kita. Sekali lagi acara internal kita. Kita tidak mengundang dari mana-mana, tapi ini adalah jemaat kita semua. Dengan jumlah jemaat kita saja, kakaknya yang sudah terkumpul pada minggu ini, yang kita sudah data kembali, itu sudah 275 kakak yang terdaftar menjadi jemaat. Dikali 2 saja, itu sudah cukup banyak. Itu sebabnya saya berharap supaya kerjasamanya mengikuti acara ini sampai selesai, dan juga tanggal 25 mengikuti acara ini dengan baik. Dan nanti di pertengahan acara setelah firman Tuhan, Ibu Kapolsek kita akan memberikan arahan kepada kita sekalian supaya kita menjadi masyarakat yang baik, taat kepada pemerintah, karena pemerintah adalah tangan kanannya Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran itu. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya yang kudus akan tetap tinggal menyertai kita sekalian, memimpin mengurapi ibadah ini dari awal sampai selesainya. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu ya. Ketika kami berdiri, kami tidak akan pernah mencari kekurangan karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih.
sudah menjadi budaya di GBI Mawarsaro. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berwaktu 2 sampai 3 menit menyembah Tuhan. Kita mau sambut Dia Raja di atas segala raja. Dia datang dari tempat yang maha suci, dari surga rumah Bapa, datang ke dunia menjelma menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Karena itu hari ini, buka hatimu, sembah Dia, katakan glory, glory, haleluya. Kita sambut Dia, kita sembah Dia Raja di atas segala raja. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami turun kudus, bajak hati kami pada sore hari ini. Lawat hidup kami dengan kuasa firman. Berikan kami kecerdasan rohani untuk menangkap setiap pesan Tuhan di dalam ibadah Natal kami pada sore hari ini. Biarlah kami yang datang dengan segala susah kami akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, dan mereka yang sedang bimbang dan ragu, putus asa, hari ini diberikan kekuatan dan pengharapan oleh firman. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa, berbicaralah lewat hamba-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan Yesus. Dan silakan duduk. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikannya. 6 tahun Tuhan sudah pimpin gereja kita. Jatuh bangun kita lewati, suka duka kita lewati, dan tentu menyambut tahun yang baru. Ini merupakan tahun yang menjadi pergumulan bagi kita sekalian, di mana kita menyambut tahun baru 2020. Mulai awal tahun kita sudah disambut dengan satu pergumulan yang namanya COVID-19. Tapi saudara, saya selalu berkata kepada kita sekalian, khususnya jemaat Tuhan GBI Mawarsaro, corona tinggal nama, tapi nama di atas segala nama adalah nama Yesus yang berkuasa, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memberikan pertolongan, dan menyertai kita dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Aminnya kurang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang baik. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema gereja kita. Ya, ini perjalanan gereja kita jangan ditampilkan terus, nanti saja. Sesuai dengan tema GBI Mawarsaro dalam dan luar negeri, mengusung satu tema pada tahun 2020 ini. Allah datang menyertai gerejanya. Allah datang menyertai gerejanya. Sama-sama kita baca 2, ya. Allah datang menyertai gerejanya. Amin. Siapakah gereja itu? Coba jawab. Siapa gereja itu? Katakan saya. Dengan mantap sebut namanya masing-masing. Pertama katakan saya, kedua baru sebut namanya masing-masing. Amin. Oke. Kayaknya kurang semangat nih. Apa masih takut sama COVID? Haleluya. Ya. Siapa gerejanya? Siapa gerejanya? Sebut namanya masing-masing. Masih ingat gak namanya? Ya. Jadi masa tidak ingat namanya para pelayan? Ya. Oke. Siapa gerejanya? Sekali lagi, siapa gerejanya? Puji Tuhan. Jadi Yesus datang 2000 tahun yang silam untuk menyertai kita sekalian, untuk menyelamatkan kita sekalian yang berdosa. Karena tidak ada manusia yang sempurna
tidak ada manusia yang begitu baik, tapi Yesus yang begitu baik mau datang ke dunia menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu hari ini dalam perayaan Natal dan ulang tahun gereja kita yang ke-6 ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 23. Injil Matius pasalnya yang pertama ayat ke-23. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Injil Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 23. Kita baca sama-sama dengan suara yang mantap. 2. Iya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, 2. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur dan bangga menjadi gembala Bapak Ibu sekalian, khususnya jemaat Gedung Mawar Saron, di mana di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap setia percaya kepada Yesus Kristus yang telah membuktikan dirinya bahwa dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Apa bukti bahwa Allah setia menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Paling gampang, sampai detik ini Bapak Ibu masih bisa bernapas, bisa hidup, bisa hadir di dalam ibadah ini, itu bukti bahwa Allah setia menyertai kita. Amin. Salah satu bukti Allah menyertai kita bahwa dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tinggal beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Kita akan masuk lagi tahun yang baru. Allah tetap setia menyertai kita dari tanggal 1 Januari, nanti ketemu lagi 1 Januari 2021. Itu salah satu bukti bahwa Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam kelahiran Raja di atas segala raja, di mana kelahiran Yesus ini berbeda dengan kelahiran pada umumnya yang kita kenal di dunia ini. Yesus lahir karena karya Roh Kudus. Yesus lahir bukan karena persetubuhan antara laki dan perempuan, tapi Roh Kudus meminjam rahim daripada seorang perempuan yang namanya Maria. Ada beberapa istilah yang dipakai di dalam Alkitab untuk menjelaskan tentang anak darah, di mana istilah itu dari bahasa Ibrani yang paling tepat diantaranya adalah Alma. Alma itu artinya perempuan yang suci, perempuan yang tulus, perempuan yang baik, yang belum pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki. Apakah ada perempuan yang lain yang bisa melahirkan Yesus? Banyak sekali, tetapi ternyata Allah memilih rahim daripada anak darah Maria, di mana Maria berasal dari Genesaret, satu kota di Israel yang begitu kecil, di mana kota itu penduduknya sangat miskin, tetapi justru dari sanalah Yesus boleh lahir melalui rahim seorang darah, yaitu Maria. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, malam hari ini ada beberapa bagian yang penting untuk kita perhatikan. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Ternyata di dalam Immanuel ini mengandung arti yang pertama, dari bahasa aslinya dikatakan El itu adalah Allah, kemudian Immanuel adalah Allah menyertai kita. Jadi Immanuel adalah Allah menyertai kita. El adalah berkuasa,
punya kekuatan yang tidak tertandingi oleh apapun. Jadi Allah kita tidak akan tertandingi oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kalaupun ada korban, kalaupun ada kuasa-kuasa yang lain yang sedang mengobrak-abrik akan kehidupan manusia hari-hari ini, seharusnya orang-orang percaya, orang Kristen tunjukkan kepada dunia bahwa ada Immanuel yang menyertai kita sampai detik ini. Amin. Sekarang dunia sedang menanti, benarkah orang Kristen punya Tuhan yang hidup? Benarkah orang Kristen punya Yesus yang hidup? Punya Yesus yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit? Punya Yesus yang sanggup menolong kita dalam segala hal? Hari ini ditantang kita di tengah-tengah ibadah ini bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang tidak tertandingi oleh kekuatan apapun di dunia ini. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Sehingga di dalam merayakan Natal hari ini, tidak kita hanya mempercantik secara luar, kita tidak hanya memperhatikan aksesoris-aksesoris yang lain, tapi yang paling penting hari ini, kekuatan imanmu engkau harus kuatkan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Siapa yang bisa prediksi bahwa kapan selesai COVID ini? Siapa yang bisa prediksi bahwa tidak ada lagi sakit penyakit yang akan datang menimpa Indonesia ini, bahkan seluruh dunia? Tidak ada satu orang pun yang bisa tahu itu. Tapi yang saya tahu hari ini bahwa Immanuel, Allah tetap setia menyertai kita. Allah tetap setia menyertai gerejanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak pernah akan berubah. Kalaupun saudara berubah, dia tidak pernah akan berubah. Kalaupun saudara meninggalkan dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Itu sebabnya hari ini yang menentukan bagi kita sekalian adalah respon kita terhadap kelahiran Yesus Kristus. 2000 tahun yang silam Yesus lahir di Bethlehem, menjadi seorang bayi, lahir sebagaimana biasanya manusia. Karena memang dia manusia 100%, tapi dia adalah Allah 100%, yang tidak mungkin ditandingi oleh kelahiran raja-raja yang lain. Itu sebabnya kalau kita lihat Herodes begitu terganggu ketika seorang raja lahir namanya Yesus. Dia membunuh akan anak-anak sulung, membunuh anak-anak orang-orang Israel. Tetapi boleh anak-anak Israel dibunuh, tapi iman orang Kristen tidak boleh dimusnahkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena Allah telah datang menyertai kita sekalian. Amin. Kalau hari-hari ini ada yang bersedih, mungkin ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal pacar, ditinggal orang-orang yang dikasihi, tidak usah bersedih. Yesus ada menyertai kita. Saya selalu katakan kepada anak-anak muda, engkau yang ditinggal pacarmu, miliki satu prinsip, mati 1000, mati 1 tumbuh 1000. Jangan mati 1000, 1 pun tidak tumbuh-tumbuh. Ya. Apalagi kalau sudah putus asa, ya cinta ditolak, dukun bertindak. Di sini tidak ada amin. Ya. Kayaknya ragu-ragu aminnya. Di sini tidak ada amin. Ibu-ibu lagi kesal sama suami, lalu kemudian bikin kopinya bukannya gula ditaruh, tahu-tahu dikasih garam. Kenapa lagi kesal? Sama suami-suami kesal sama istri, tak tahu banting pintu, akhirnya istrinya kejepit di depan pintu. Saya percaya jemaat Gemeng Saron akan punya respon yang baik terhadap kelahiran Yesus. Yesus tidak lagi lahir di Bethlehem sana, tapi Yesus harus lahir di hatimu hari ini. Amin. Karena itu dalam khotbah singkat ini, karena kita dibatasi protokol, di Israel itu ada seorang petani yang terkenal membuat kerajinan tangan. Dia membuat gentong dari satu pohon yang terkenal di sana. Dari satu pohon itu dibuat 3 gentong. Dibuat begitu cantik, begitu rupa. Setelah itu gentong itu ditaruh di dalam rumah, kemudian diisi dengan berbagai macam isi yang berbeda-beda. Yang satu
diisi anggur yang fermentasinya sudah 15 tahun. Di Israel, anggur yang fermentasi sudah 15 tahun itu harganya sangat mahal sekali. Waktu kami keliling di Kana, di mana tempat Yesus membuat mujizat pertama, kita diberikan kesempatan untuk mencoba anggur yang fermentasi 15 tahun, yang 5 tahun, bahkan yang cuma 1 tahun. Itu baru minum sedikit yang 15 tahun itu rasanya langsung nyut-nyut di kepala, karena memang itu begitu mahal. Itu gentong yang pertama. Gentong yang kedua diisi dengan air putih. Kemudian gentong yang terakhir, yang ketiga, ternyata diisi air comberan. Saudara-saudara perhatikan baik, dari kayu yang sama, dari pembuat yang sama, kemudian dibuat gentong yang sama, yang indah kelihatannya, tapi ternyata isinya berbeda-beda. Gentong yang pertama tadi isinya apa? Anggur yang sangat mahal. Gentong yang kedua diisi air putih untuk mencuci kaki bagi orang Yahudi sebelum masuk rumah. Tapi gentong yang ketiga diisi air comberan. Apa ya? Air got. Saudara-saudara perhatikan dengan baik. Dari pohon kayu yang sama, dari pencipta yang sama, pembuat yang sama, tapi isinya berbeda. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kita berasal dari Yesus yang sama, dari Allah yang sama yang menciptakan kita. Tubuh kita berbeda-beda. Saat ini kita mau isi apa? Mau isi anggur yang mahal? Mau isi air putih yang sejuk? Atau mau isi air comberan? Mau isi perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang kotor, dendam, dengki, iri? Ini yang kita harus isi atas hidup kita kan hari-hari ini. Tentu Yesus mau. Dia telah datang menyertai kita, hidup kita diisi dengan perkara-perkara yang baik, pikiran yang positif, hati yang penuh dengan damai, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang penuh dengan kasih. Kalau ada di sini suami istri yang masih suka ribut dengan suami dan istrinya, mulai hari ini minta Tuhan Yesus lahir di hatimu, supaya engkau belajar bersabar, engkau penuh kasih, engkau penuh pengampunan, engkau penyayang. Suami mengasihi istrinya, melindungi istrinya, dan istri tunduk kepada suaminya, mengasihi suaminya. Anak-anak selama ini mungkin pemberontak kepada orang tua, isilah hidupmu, isilah Natal hari ini. Kau menjadi anak-anak yang baik, taat kepada papa dan mama. Sebagai warga gereja, mulai taat kepada pemimpinmu, kepada gembalamu, taat kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Kau jangan isi hidupmu dengan perkara-perkara duniawi, iri, dengki, dendam, gosip. Bukan itu yang Tuhan mau. Saudara, di sini ada 3 botol yang saya minta tadi panitia untuk taruh di depan. Anggaplah botol yang sama. Yang pertama diisi dengan madu asli dari Papua. Madu asli anggaplah dari NTT atau dari Papua, paling terkenal. Yang kedua diisi dengan air putih yang seperti ini. Yang ketiga nanti kita isi kembali seperti air got tadi. Kira-kira kalau saya tawarkan kepada Bapak Ibu, mau pilih yang mana? Madu asli yang ada di botol yang sama, atau air putih biasa, atau botol yang sama yang isinya air comberan? Mau pilih yang mana? Coba jujur. Halo? Mau pilih yang mana? Madu asli? Pak Yohanes pilih mana Pak? Oh yang pertama, madu dari NTT ya. Ya karena itu dari kampungnya Bapak. Siapa yang pilih air putih? Oke, saya yang pilih air comberan. Ini botol yang sama tapi isinya air comberan. Ada yang pilih? Seringkali kita membohongi diri kita sendiri. Kita mau yang baik, kita mau yang suci,
tapi seringkali justru yang kita isi dalam hidup kita adalah perkara yang busuk, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya percaya di sini tidak ada. Amin. Di sini semua mengundang Yesus hari ini lahir di hatiku, lahir di hidupku, kuasai hati dan pikiranku, supaya Natal tahun ini membawa berkat bagi saya, membawa pemulihan bagi saya. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, saya percaya Yesus Kristus Immanuel itu tetap menyertai saya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari pemain musik, sebelum saya serahkan kepada WR, kita mau berkata, Dia jamah segenap hidupku. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Biarlah Engkau Yesus Immanuel ini terlahir di hidup kami pribadi lepas pribadi, lahir dalam rumah tangga kami, lahir dalam kehidupan pekerjaan kami, lahir di dalam negara kami ini, lahir di gereja kami hari ini. Allah Immanuel yang menyertai kami pribadi lepas pribadi. Kalau hari-hari ini mungkin kami sedang menghadapi berbagai macam tekanan hidup akibat daripada virus corona. Mungkin ekonomi kami, pekerjaan kami, usaha kami. Yesus Immanuel itu telah turun ke dunia menyertai kami. Ulurkan tangan pengasihan-Mu, tolonglah setiap anak-anak-Mu yang menghadapi berbagai macam tekanan hidup hari-hari ini, yang mungkin bergumul tentang sakit penyakit mereka.
Ulurkan tangan pengasihan-Mu, tolonglah umat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sedang luka-luka hati, yang kecewa. Hari ini Engkau pulihkan ya Bapa. Perbaharui hidup kami, perbaharui hati kami, pikiran kami, supaya kami menjadi serupa dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Menteraikan firman mendalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah sepanjang masa. Demi nama Yesus kami bersyukur dan kami siap melakukan firman-Mu ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Malam hari ini kita akan menyalakan lilin bersama, dan Bapak Ibu siapkan HP-nya nanti. Pada saat lampu dimatikan, Bapak Ibu bisa menyalakan, nanti akan lampu HP-nya. Saya akan mengundang yang akan mendampingi dan menyalakan lilin di depan ini. Yang pertama saya undang Penatua Diaken Bapak Helijon Labudo. Silakan maju ke depan. Saya persilakan Ketua Panitia Bapak Setiawan. Kemudian saya undang Penatua dan Diaken Bapak Freddy Mula Saloso. Saya undang Ibu Santi, Penatua dan Diaken. Saya undang perwakilan Kapolsek, Kapolsek ada acara. Saya undang dari Sylvia Liu, Ketua Pemuda. Semangat mewakili sekolah minggu. Saya undang Ibu Mayuri mewakili kaum wanita. Ibu Yeni, Ketua Doa. Saya undang Pendeta Nelvi Sitohan. Saya undang Pendeta Simon mewakili NCU. Terakhir kami akan menyerahkan lampu dimatikan dan jemaat silakan bangkit berdiri. Silakan berada pemimpin kami.
bersyukur Tuhan buat kelahiranmu ke dunia ini. Oh Allah yang telah datang menjelma menjadi manusia, Kau telah memberikan dirimu untuk menebus segala dosa-dosa kami. Karena itu hari ini Kau lahir dalam hidup kami, memperbaharui seluruh hidup kami yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali ke hadapan Yesus.
Ini dari anak muda lagi dari salah seorang orang bersemangat buat masyarakat.
salam hormat dari Ibu Kapolsek kita, Kompol Rosiana SE, tidak bisa lanjut bersama kita karena ada tugas dari Polres Tangerang yang mereka harus kerjakan bersama. Untuk itu, izinkan saya dalam beberapa menit menyampaikan beberapa hal penting bagi kita sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para penatua, para diaken, para WBI, para pemuda, youth, kaum bapak, dan seluruh jemaat GBI Mawar Saron, khususnya kepada panitia bersama seluruh jajarannya yang sudah sukseskan acara ini. Yang berikut saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah mendukung semua berlangsungnya acara ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Lili dan Pak Miki bersama keluarga besar yang juga membantu kita sehingga suasana ruangan ini bisa lebih sejuk. Juga Pak Andi yang telah berjuang untuk memasang AC. Terima kasih Pak Lili, Pak Miki dan keluarga, Pak Andi dan semua yang sudah berkontribusi buat ruangan gereja kita ini. 6 tahun kita melewati masa-masa yang sulit ini, tapi saya percaya karena Immanuel itu menyertai kita, kita bisa ada sampai detik ini. Jadi kalau umur 6 tahun ini berarti kita baru mau masuk SD. Karena itu perhatikan jemaat, saya tidak akan kasih susu terus. Sudah saatnya kita mulai akan makan makanan nasi yang mungkin sudah mulai agak keras supaya kita makin dewasa. Saya bukan manusia yang sempurna, tapi justru dari dukungan Bapak Ibu sekalianlah yang akan membuat gereja ini menjadi maju. Terima kasih juga kehadiran beberapa rekan hamba Tuhan yang boleh mendukung kita hadir pada sore hari ini. Ibu Pendeta Rimpi Sitohan, terima kasih dari GBI Sol, dan Bapak Pendeta Simon bersama Ibu dari GPE. Terima kasih Pak Pendeta bisa hadir, dan Bapak Ibu semua jemaat yang jauh yang dekat. Kita bersyukur dalam tahun ini, dalam pendataan kami, di mana tanggal 25 kita akan merayakan Natal secara umum, dan oleh kemurahan Tuhan mitra kita dari Korea akan memberikan hadiah Natal kepada jemaat dalam rangka merayakan Natal, tapi hanya dengan bukti kakak. Jadi per kakak dapat 1 hadiah. Dan setelah kami data, puji Tuhan, kita sudah mendapatkan data jemaat kita yang valid, yang tetap berjumlah 250 kakak. Jadi itu baru saya hitung 1 kepala. Nah, di dalamnya ada istri, anak-anak yang sudah percaya Tuhan. Lalu kemudian simpatisan kurang lebih 30 kakak. Dan kita bersyukur tahun ini menjadi tahun pendataan yang baik untuk gereja kita. Jemaat kita sudah terdata, kalau misalnya bisa hadir semua, gedung ini sudah tidak bisa muat. Karena dalam data kita kurang lebih 600 jiwa yang sudah terdaftar. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, jadi ibadah kita sudah 2 kali, tapi karena PSBB itu sebabnya kita batasin menjadi 1 kali saja. Sama jika Bapak Ibu tetap berdoa. Moto Mawar Saron, banyak berdoa banyak berkah. Sedikit berdoa sedikit, tidak berdoa tidak ada berkah. Karena itu mari kita berdoa supaya kita dapat banyak berkat sampai Tuhan Yesus datang. Bahkan yang siap membangun sudah ada juga di tengah-tengah kita. Kita doakan Lili bersama timnya nanti supaya gereja ini jadi mewah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur juga untuk mitra kita dari Korea juga siap membantu kita jika urusan-urusan yang lain sudah selesai. Maka percayalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percayalah kita orang-orang biasa dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Karena di dalam Mazmur 108 ayat 15, bersama dengan Allah kita cakap dan kita sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Terima kasih buat jemaat sekalian, para diaken, para penatua, para pengurus yang sudah membantu kita.
dan para pelayan kita, para pemusik, choir, singers, penerima tamu, para penari, saya percaya jerih payah kita tidak sia-sia. Shalom, Tuhan memberkati.
Puji Tuhan. Ulang tahun kami ucapkan Hitung satu. Ayo sama-sama hitung. 1, 2, 3. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun yang ke-6 buat seluruh jemaat GBI Mohosaron. Mari kita semakin dewasa, tumbuh sehat jasmani dan rohani, menjadi gereja Tuhan yang berdampak dimanapun kita hadir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Satu, dua. Sekali lagi, Pak. Bentar ya. Belum. Percayalah janji Tuhan, engkau tidak turun tapi engkau naik. Engkau tidak menjadi ekor tapi engkau menjadi kepala. Engkau tidak kekurangan tapi engkau hidup dalam kelimpahan. Engkau tidak sakit tapi engkau sehat kuat karena anugerahnya. Karena itu pulanglah dengan iman dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran itu, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus berlimpah-limpah atas seluruh hidupmu, persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Roh-Nya yang kudus akan tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai detik ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita. Demi nama Yesus
Haleluya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi mengikuti acara ini sampai selesai, dan kita akan berdoa untuk makan. Nanti Bapak Ibu bisa keluar dengan teratur. Panitia sudah menyiapkan makan. Kalau mau makan di tempat ini ada ruangan di sebelah kanan saya, dan ada juga kursi-kursi di ruang sebelah kiri saya di luar. Kita tidak makan di dalam ruangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami minta setelah ini para pelayan, para penatua, kita berfoto dulu bersama. Dan mungkin jemaat ada yang mau berfoto, silakan berfoto dengan tertib. Yang berikut kami akan berfoto khusus juga dengan lawyer kita, Pak Miki, bersama keluarga setelah ini. Sebelum kita makan, saya undang dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Simon untuk memimpin kita dalam doa untuk makan. Kami persilakan. Mari kita boleh menikmati berkat Tuhan malam hari ini. Terima kasih ya Bapa buat segala sukacita yang Tuhan berikan, yang sudah curahkan dari surga, dari awal ibadah sampai kepada akhir. Saatnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan, berkat jasmani yang sudah disiapkan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya boleh menjadi berkat setiap kami yang menikmati. Tuhan berkati Tuhan gereja yang sudah memberikan makan bagi setiap jemaat yang hadir. Kiranya ini semua boleh menjadi upah dari kesetiaan kita dalam mengikuti ibadah Natal sore hari ini, dan kita boleh menikmati sukacita kepada Tuhan. Terima kasih setiap jemaat yang diberkati Tuhan, kita mengatakan amin. Saya menyampaikan kepada jemaat yang saya pimpin di Mawar Saron, baik yang ada di Tangerang, bahkan yang ada di Denpasar, di Bali, di Singaraja, bahkan juga di tempat-tempat lain. Kami menyampaikan bahwa di masa PSBB ini mari kita tetap merayakan Natal, karena Natal itu adalah maknanya Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan hadir menyertai kita. Jadi kita jangan panik menghadapi virus corona, tapi kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ikutin semua protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah, karena dengan mengikuti protokol kesehatan khususnya 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun, supaya kita tetap sehat dan kita melawan virus corona bersama dengan Yesus. Virus corona akan pergi dari Indonesia dan kita akan mengalami pemulihan, ekonomi kita akan meningkat, kemudian kesehatan kita akan dipulihkan, dan kemudian keamanan kita juga akan semakin nyaman, dan Indonesia pulih diberkati oleh Tuhan. Doa kami untuk Indonesia, untuk Presiden dan Wakilnya, untuk para menteri, untuk para kabinet, dan khususnya TNI Polri yang berjuang untuk bersama-sama dengan seluruh para dokter di Indonesia. Kami percaya
bahwa jeripaya kinerja mereka tidak akan sia-sia, tapi melalui kerjasama yang baik dan iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, kita percaya virus corona kita bisa lawan dan kita akan hilangkan dari Indonesia. Selamat Hari Natal untuk kita semua dan selamat menyongsong tahun baru untuk tahun 2021. Immanuel, Tuhan Yesus Allah beserta dengan kita. Amin. Salam. Di usia yang ke-6 ini tentu harapan kami ke depan supaya jemaat makin setia, makin dewasa, dan bukan hanya fisiknya yang kita perhatikan, tetapi harapan kita ke depan pertama adalah umat semakin kuat dalam iman, makin sabar, makin giat melayani Tuhan, makin saling mengasihi, saling menolong, bukan saja menolong orang Kristen tapi menolong sesama kita, apapun agamanya, apapun golongannya, sukunya, kita harus saling menolong. Kemudian yang berikut, harapan kami ke depan supaya gedung gereja ini nanti akan dibangun dengan baik, dengan megah, supaya bisa menampung jiwa-jiwa yang saat ini jumlah jemaat kita, kalau kita hitung dengan kakak yang sudah masuk, itu sudah kurang lebih 500 sampai 600. Itu sebabnya harapan kami supaya jemaat semakin maju, semakin dewasa, semakin setia, dan semakin berdampak melayani sesamanya, melayani Neglasari, melayani Sewan, melayani Kota Tangerang, Provinsi Banten, bahkan melayani kota, melayani provinsi, melayani Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Amin.